sebagai pengertian. Transfer uang melalui bank juga dikenal sebagai bank transfer, remittance, atau payment order. Adalah proses pengiriman uang dari satu orang ke orang lain dengan bantuan bank. Caranya, pengirim meminta bank untuk mengirimkan uang ke bank lain di tempat penerima berada. Bank penerima kemudian membayarkan uang tersebut kepada orang yang dituju sesuai permintaan pengirim. Nasabah bank atau bukan nasabah bank. Yang kedua, ada pihak bank pengirim, adalah bank yang dipilih oleh pengirim untuk mengirimkan uang ke penerima. Dalam beberapa kasus, bank ini juga mengirimkan uang untuk keperluan bank itu sendiri. Yang ketiga, ada pihak penerima, adalah orang yang menerima uang bisa karena transaksi atau pengirim itu sendiri tapi dengan rekening yang berbeda. Yang keempat, ada pihak bank pembayar, adalah bank yang membayarkan uang kepada penerima sesuai instruksi. Yang kelima, ada pihak bank pembayaran kembali. Bank pembayaran kembali ini berfungsi sebagai penyedia dana yang akan diberikan kepada pihak bank pembayar atas instruksi dari bank pengirim. Dalam hubungan dengan bank koresponden, ini dapat dilakukan adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pemberitahuan test case untuk mengetahui sah atau tidaknya pengiriman uang. Yang kedua, saling menukar alamat, nomor telepon, dan telex bank masing-masing. Yang ketiga, pembukaan rekening pada bank korespondensi jika hubungannya merupakan hubungan depositari koresponden. Yang keempat, buku tarif biaya bank digunakan untuk menghitung biaya yang akan dipungut dari transaksi tersebut. Perlu diketahui bahwa hubungan bank koresponden mengenai dua sistem sebagai berikut. Yang pertama, depositary koresponden adalah hubungan kerjasama antara dua bank di mana salah satu bank membuka rekening khusus di bank lain untuk menyimpan dan mengelola dananya. Yang kedua, ada non-depositary koresponden adalah hubungan antara dua bank tapi tanpa membuka rekening di bank koresponden tersebut. Yang kedua, ada model-model pengiriman uang. Yang pertama, pengiriman uang melalui cek. Cek adalah surat berharga yang bisa digunakan untuk membayar atau mengirim uang. Selain cek, wesel atau bill of exchange yang berfungsi mirip. Bedanya, wesel memiliki aturan yang lebih rumit dan diatur secara detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang kedua, ada banker's draft, merupakan warkat yang diterbitkan oleh bank tertentu atas permintaan nasabahnya. Yang ketiga, ada international money order, adalah cara pengiriman uang ke luar negeri yang aman dan mudah sebagai pengganti cek atau banker's draft. IMO diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah, jadi pembayarannya dijamin prosesnya cepat. Begitu nasabah mengirim formulir, bank langsung menerbitkan IMO. International Payment Order atau IPO. International Payment Order atau sering juga disebut airmail transfer adalah salah satu metode pengiriman uang ke luar negeri di mana nasabah memberikan otorisasi kepada bank atau disebut remitting bank untuk mengirim instruksi pembayaran kepada bank di luar negeri atau paying bank melalui surat atau airmail. Instruksi ini bertujuan agar bank di luar negeri melakukan pembayaran kepada penerima dalam mata uang tertentu sesuai permintaan pengirim. Dana yang dikirimkan akan didebet dari rekening pengirim, kemudian dikirim melalui jaringan antar bank, namun tidak melalui sistem elektronik seperti pada telegraphic transfer, melainkan secara manual melalui surat atau dokumen tertulis. Metode ini biasanya memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan telegraphic transfer karena bergantung pada kecepatan pengiriman pos dan proses administrasi bank. Karakteristik IPO ada dua. Yang pertama, instruksi dikirim secara tertulis atau airmail. Yang kedua, waktu pengiriman lebih lambat dibandingkan dengan metode elektronik. Digunakan jika tidak tersedia akses telekomunikasi atau dalam kondisi tertentu yang memerlukan dokumentasi fisik. Selanjutnya ada girobank atau post office. Pengiriman uang melalui girobank atau kantor pos merupakan metode transfer konvensional di mana pengirim dapat mentransfer dana ke rekening penerima di luar negeri melalui layanan pos atau sistem perbankan. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan cek, dikreditkan langsung ke rekening giro penerima. Metode ini relatif lambat dan bergantung pada sistem clearing dan birokrasi bank atau pos di kedua negara. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication adalah
jaringan komunikasi global antar bank yang memungkinkan transfer dana secara cepat dan aman. Didirikan pada tahun 1973 di Brussels, kini digunakan lebih dari 11.000 lembaga keuangan, lebih dari 200 negara. Fungsinya ada 6, yaitu transfer uang internasional, pembayaran antar bank, penukaran valuta asing, pengiriman berita keuangan, transaksi obligasi dan surat berharga, dan yang terakhir kredit berdokumen dan letter of credit. SWIFT tidak menyimpan dana, tetapi hanya menyediakan sistem komunikasi yang terinskripsi untuk mentransfer instruksi keuangan antar bank. Kredit transfer adalah pengiriman dana yang diinisiasi oleh pengirim atau transferor kepada penerima atau transferi. Dana dapat dikirim dari rekening pengirim dengan perintah debit secara tunai jika pengirim tidak memiliki rekening, dan jika penerima memiliki rekening di bank tujuan, dana dikreditkan secara langsung. Jika tidak, bank akan mencairkannya secara tunai kepada penerima. Selanjutnya ada debit transfer. Berbeda dengan kredit transfer, dalam debit transfer, dana ditarik oleh pihak penerima dari rekening pengirim melalui perintah debit. Biasanya dilakukan dengan instruksi tertulis dari penerima, dokumen seperti cek atau promissory note. Dapat juga dilengkapi bill of exchange atas otorisasi pengirim. Contoh umum debit transfer adalah dalam transaksi dagang internasional dengan mekanisme LRC atau yang biasa disebut letter of credit. Selanjutnya ada paper base. Transfer paper base adalah transfer metode konvensional dengan menggunakan dokumen fisik atau paper, seperti warkat, nota lalu lintas giro atau LLG, surat atau dokumen tertulis lainnya. Saat ini semakin jarang digunakan dan digantikan oleh sistem transfer elektronik yang lebih efisien dan cepat. Selanjutnya ada electronic transfer. Electronic transfer adalah metode transfer dana yang dilakukan melalui sistem elektronik, menggantikan proses manual berbasis dokumen fisik. Termasuk di dalamnya adalah SWIFT, telex atau telepon, internet banking, dan mobile banking. Komponen sistem elektronik diantaranya adalah pengiriman pesan antar bank via komputer, data digital seperti MICR atau OCR, standar dokumentasi oleh ICO, dan ada sistem keamanan seperti TSK, password, dan tanda tangan digital. Dan yang terakhir, kelemahannya adalah tidak memiliki bukti fisik sehingga perlu pengamanan tambahan seperti konfirmasi tertulis. CHIPS adalah Clearing House Interbank Payment System. Ini adalah sistem clearing yang berbasis di New York dan digunakan untuk memproses transaksi pembayaran dalam jumlah yang besar, yang menggunakan dolar Amerika Serikat atau USD. Sistem ini dikelola oleh The Clearing House Payment Company dan banyak digunakan oleh bank-bank besar internasional untuk transaksi antar bank, perdagangan valuta asing atau forex, serta pembayaran keuangan institusional lainnya. CHIPS menggunakan metode net settlement, artinya transaksi dikompensasikan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyelesaian akhir secara bersih. Sementara itu, CHAPS, yaitu Clearing House Automated Payment System, adalah sistem pembayaran yang berbasis di London dan digunakan untuk transaksi dalam pound sterling atau GBP. Sistem ini dikelola oleh Bank of England dan dikenal dengan kecepatan serta keamanannya karena menggunakan metode real time atau gross settlement, yaitu penyelesaian transaksi dilakukan secara langsung dan per transaksi. CHAPS biasanya digunakan untuk pembayaran besar seperti transaksi bisnis, pembelian properti, atau transaksi antar bank domestik maupun internasional yang membutuhkan penyelesaian instan. Dan selanjutnya ada jenis settlement. Net settlement itu hanya selisih total yang dibayarkan antar bank. Dan ada net settlement, total kewajiban seluruh transaksi dihitung dan hasil akhirnya menjadi debit atau kredit untuk masing-masing partisipan. Terima kasih. A few moments later. Lalu, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu menjelaskan tentang finalitas dalam transaksi transfer. 1. Finalitas dalam transaksi transfer. Yang dimaksud dengan finalitas dalam suatu transaksi transfer adalah waktu di mana transaksi transfer tersebut telah selesai dilakukan, sehingga tidak ada satu pihak pun dapat membatalkan transaksi tersebut, dan masing-masing pihak secara hukum diwajibkan melaksanakan kewajiban tentang kapan sebenarnya menurut hukum suatu transaksi transfer dapat dianggap final. Banyak teori hukum untuk itu, antara lain sebagai berikut. Dalam hal debit transfer, ketika bank memutuskan untuk membayar transfer tersebut. Dalam hal debit transfer, jika dong tidak telah didebit dan rekening pengirim. Dalam hal debit transfer,
jika pemberitahuan debit telah dilakukan. Dalam hal debit transfer, jika waktu ketika debit masih dapat dibatalkan telah lewat. Suatu transaksi transfer dianggap final adalah karena saat finalnya suatu transaksi transfer menyebabkan dapat dilakukannya beberapa tindakan hukum sebagai berikut. Yang pertama, rekening dari pihak penerima transfer menjadi bertambah, sehingga sudah mulai menerima bunga. Yang kedua, pihak penerima transfer sudah dapat melakukan apa saja terhadap rekeningnya yang sudah bertambah tersebut, termasuk menarik dana tersebut. Yang ketiga, jumlah yang dalam rekening pihak pengirim transfer sudah berkurang. Yang keempat, kewajiban hukum pihak pengirim untuk mana transfer tersebut dilakukan atau underlying obligation telah selesai atau telah discharge. Di samping itu, banyak konsekuensi hukum yang mungkin timbul dengan adanya finalitas dari suatu transfer uang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak pihak ketiga dikesampingkan. Yang kedua, penentuan waktu tersedianya dana pada pihak penerima transfer. Yang ketiga, pembatalan transfer uang jika terdapat kekeliruan. 2. Electronic funds transfer. Electronic transfer merupakan transfers di mana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat atau transfer secara fisik, kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya memakai paper base, tetapi kemudian diganti dengan sistem elektronik, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pengiriman pesan elektronik di antara bank pengirim dengan bank penerima. 2. Data-data penting yang dahulunya dibuat dengan paper base diganti dengan sistem data yang terekam dengan MIN. 3. Penggunaan data, terminologi, dan dokumentasi pengiriman yang standar. 4. Menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan paper base. Ada beberapa ciri dari transfer elektronik yang membedakannya dengan sistem konvensional yang memakai warkat atau paper base. Ciri-ciri dari transfer elektronik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemakaian sistem elektronik yang canggih. 2. Batch transmission. Yang ketiga, transfer yang lebih mengaktifkan nasabah. Dan yang keempat, pergantian terhadap beberapa langkah dan sistem warkat. A few moments later. Lalu selanjutnya adalah penjelasan dari masing-masing ciri transfer elektronik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemakaian sistem elektronik yang canggih, yaitu berbagai tahap transfer yang dahulu digunakan dengan warkat dan dikirim dengan surat, sekarang ini diganti dengan sistem elektronik teknologi yang merupakan telegraf, telex, telepon, komputer. Itu semakin memainkan peranan penting dalam suatu proses transfer uang antar bank. Lalu yang kedua adalah transmisi rame-rame atau batch transmission. Itu merupakan metode transfer elektronik dengan menggabungkan beberapa transaksi menjadi satu dan dikirim sekaligus. Metode ini digunakan kurang lebih praktis dan hemat biaya. Setelah batch transmission digunakan, dilakukan biasanya disertai penyerahan fisik peralatan memori komputer. Batch ini dapat ditukarkan antar bank atau interbank atau juga bisa dibuat oleh nasabah itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah transfer yang lebih mengaktifkan nasabah. Transfer elektronik membuat nasabah menjadi lebih aktif dibandingkan dengan sistem konvensional di mana hampir seluruh proses pengiriman uang dilakukan oleh pegawai bank. Dalam sistem elektronik, nasabah dapat melakukan sebagian besar, bahkan seluruh proses transfer uang secara mandiri cukup dengan memasukkan data ke dalam sistem perbankan. Beberapa perangkat yang digunakan dalam sistem transaksi yang mengaktifkan nasabah-nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cash dispenser atau point of sale terminal sama mesin ATM. Yang kedua, online komputer terminal. Yang ketiga, home banking terminal dan nomor PIN. Yang keempat, kartu plastik dengan strip magnet. Yang kelima itu adalah kartu microquid. Lalu yang keempat adalah pergantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat.
Sistem transfer elektronik telah menggantikan banyak proses manual yang sebelumnya menggunakan wallcard dan ini menjadi ciri penting dalam perkembangan teknologi perbankan, baik bagi pengirim maupun penerima. Yang terpenting adalah proses aman. Bank memiliki tanggung jawab untuk mengkonversi proses-proses berbasis wallcard ke dalam sistem elektronik. Pergantian instruksi yang dulunya dilakukan dengan wallcard kini digantikan dengan magnetic tape, peralatan memori komputer, pengiriman instruksi kredit transfer dengan peralatan telekomunikasi, dan yang terakhir adalah pertukaran instruksi secara langsung atau melalui automated clearing house. Lalu yang ketiga itu ada kekeliruan dalam transfer uang. Karena penggunaan banyak alat elektronik dalam suatu transfer uang, maka ini ternyata jauh lebih rentan terhadap kesalahan atau penipuan dibandingkan dengan transfer uang dengan wallcard. Dalam kenyataannya, berbagai kesalahan dapat terjadi dalam hubungan dengan transfer uang secara elektronik. Yang pertama adalah penipuan atau fraud. Penipuan sering dilakukan dengan metode apriandi sebagai berikut. Yang pertama itu penipuan oleh pegawai bank yang tidak jujur. Yang kedua itu penipuan oleh pegawai dari nasabah pelaku transfer. Lalu yang ketiganya itu penyalahgunaan transfer aktif terminal. Yang keempat, penipuan dalam penggunaan mesin readable instruction yang disediakan oleh nasabah pengirim transfer. Lalu yang kelima itu penipuan karena adanya interpretasi, alterasi atau diberikannya pesan palsu atau false message. Lalu yang keempat adalah kesalahan atau error. Biasanya kesalahan ini itu berhubungan dengan transfer dana secara elektronik. Sering terjadi dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu kesalahan dalam penggunaan komputer. Yang kedua, belum adanya standar baku mengenai pengiriman message sehingga kerap menimbulkan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, prosedur transfer yang belum ada standarnya. Yang keempat, pesan-pesan yang telah dilakukan direkreasi kembali. Lalu yang kelima itu kegagalan komputer dan kesalahan dari software. Lalu tersedia beberapa upaya pengamanan akan transfer uang tersebut agar terwujudnya suatu sistem transfer yang bebas dan penipuan, bebas dari kesalahan atau sistem transfer yang lebih aman dan efisien. Lalu beberapa langkah pengamanan transfer tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu usaha dari bank yang bersangkutan. Yang kedua, usaha secara internasional. Lalu yang terakhir ada keterlibatan pihak nasabah pengirim transfer. Materi selanjutnya itu adalah berbagai teori dalam ilmu hukum perbankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori yang menyatakan bahwa kewajiban bagi nasabah untuk memeriksa adanya ketimpangan dalam rekeningnya dan wajib memberitahukan kepada bank tentang ketimpangan tersebut dalam suatu waktu yang pantas. Jika tidak diberitahukan, maka statement of account tersebut sudah dianggap benar. Lalu yang kedua itu teori yang menyatakan bahwa laporan rekening periodikal sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari rekening tersebut, kecuali jika pihak nasabah dapat membuktikan sebaliknya. Jadi kewajiban pembuktian ada pada nasabah. Lalu yang ketiga ada jika pihak nasabah tidak memeriksa statement of account yang dikirim kepadanya secara periodikal, maka dia ikut memberikan kontribusi negligence terhadap kekeliruan atau penipuan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada teori yang menyatakan bahwa sama sekali tidak ada kewajiban bagi nasabah untuk memeriksa dan memberitahukan kepada bank. Seandainya dia tahu telah terjadi ketimpangan tersebut, hal tersebut semata-mata kewajiban bank selaku pihak profesional. Lalu selanjutnya itu ada beberapa teori hukum untuk menentukan siapakah yang bertanggung jawab secara hukum terhadap kekeliruan atau penipuan dalam transfer uang. Yaitu yang pertama, dalam melaksanakan transaksi transfer uang termasuk dalam memilih alat kirim yang cocok, selaku lembaga bisnis, bank memiliki kewajiban untuk berhati-hati atau reasonable care. Jika dia secara hukum dianggap lengah, maka bank tersebut harus bertanggung jawab. Lalu yang kedua itu dimungkinkan diberikan pembebasan langsung akan tanggung jawab atau disclaimer kepada bank jika terjadi penipuan atau kekeliruan, dan hal mana harus ditentukan dengan tegas dalam kontrak yang tertulis. Menjelaskan tentang alas hukum mengenai transfer uang. Dasar hukum transfer uang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketentuan di bidang perbankan. Transfer uang adalah salah satu kegiatan bank dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan perbankan. Yang kedua,
Kitab Undang-Undang Hukum dengan KUHD. Tidak mengatur secara spesifik transfer uang, berlaku untuk aspek surat berharga dalam cek resell. Ketentuan KUHD tentang slot berharga berlaku untuk aspek slot berharga dalam transfer uang. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengatur hukum kontrak terkait transfer uang. Yang kedua, transfer uang diawali dengan kontrak. Yang ketiga, mengatur aspek kontrak dalam buku ketiga KUHP Perdata. Selanjutnya, jenis-jenis kontrak yang terlibat dalam proses transfer uang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHD Perdata terbagi menjadi 6. Yang pertama, kontrak antara nasabah pengirim dengan nasabah penerima. Yang kedua, kontrak antara nasabah pengirim dengan bank penerima. Yang ketiga, kontrak antara nasabah penerima dengan bank pembayar atau dalam hal kredit transfer. Yang keempat, kontrak antara bank pengirim dengan bank pembayar. Yang kelima, kontrak antara bank pengirim dengan bank koresponden. Yang keenam, kontrak antara bank koresponden dengan bank pembayar. Selanjutnya, beberapa masalah hukum. Masalah hukum yang berhubungan dengan transaksi elektronik sebagai berikut. Yang pertama, apakah electronic record dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan? Yang kedua, agar mempunyai kekuatan hukum, apakah transaksi harus dalam bentuk tertulis? Yang ketiga, kapan ada kata sepakat dari suatu kontrak yang dibuat secara elektronik? Yang keempat, di mana dianggap kontrak telah terjadi jika transaksi dibuat oleh masing-masing pihak di dua kota yang berlainan. Yang kelima, siapa yang harus mengirim berita atau membuat transaksi apa? Transaksi dianggap dibuat oleh pihak yang berwenang. B. Masalah hukum yang berkaitan dengan transfer uang secara elektronik atau electronic funds transfer sebagai berikut. Yang pertama, untuk memfasilitasi transfer dana secara elektronik, apakah diperlukan perubahan yang mendasar dalam sistem tata hukum yang ada? Yang kedua, sebaiknya hukum tentang transfer dana diterapkan terhadap tipe transaksi finansial yang bagaimana? Yang ketiga, sejauh mana hukum tentang transfer dana harus memfasilitasi peningkatan peranan dan sistem transfer dana terhadap sistem transfer dana individu antar bank? Yang keempat, haruskah masalah transfer dana lewat bank antar individu dengan transfer dana antar bank diatur oleh hukum yang sama? Yang kelima, apakah diperlukan suatu peraturan internasional untuk mengatur masalah transfer dana elektronik internasional? Yang keenam, perlukah adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang format autentikasi terhadap transfer dana elektronik? Yang ketujuh, dalam hal terdapat kerugian karena kesalahan dalam hal transfer dana elektronik, sejauh mana pertanggungjawaban dan pihak-pihak sebagai berikut. A. Electronic Funds Transfer Network. B. Public Telecommunication Queries, Private Data Telecommunication Service. C. Electronic Clearing House. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.